Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di Instagram Live. Kali ini kita akan membahas materi yang bukan materi ya. Kita akan membahas sesuatu yang mungkin apa namanya agak unik ya, karena ini adalah perjodohan antara public speaking dan teaching. Baik, kali ini akan ada orang yang ingin ngobrol, yang ingin bercerita tentang bagaimana kita menjodohkan antara public speaking dengan teaching seperti itu. Nah, kita tunggu aja orangnya datang ya. Sebentar. Hai, ini dia udah datang. Nah, hey Pak Guru. Masih pakai batik. Baru pulang. Face. Mantap. Ini baru pulang dari sekolah kayaknya. Bagaimana kabarnya? Iya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Abang baik gimana? ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Minggu-minggu ini lagi pulang pergi Jogja Kulon Progo, kan lagi pendampingan. Oh, lagi pendampingan ya. Gimana Iya. pendampingannya? Lancar ya? Ya, sampai dengan saat ini lancar dan besok hari Sabtu Oke. sudah lokakarya. Yes. Kegiatannya berarti apa Iya. nih untuk pendampingan? Yang lokakarya itu kegiatannya apa? Kalau lokakarya kita sesuai dengan modulnya ya, modul yang sedang Hmm. dipelajari yaitu modul 2.1 dan 2.2. Itu Hmm. berkaitan sama diferensiasi. Hmm. Untuk Ada Bu kalau Yunina tuh. Hei Bu Yuni, Bu Yunina ya. Wah. Hmm. Oke. Baik, teman-teman semuanya, ini adalah orangnya yang Hmm. akan kita gali ilmunya, gali apapun yang Pak Guru ini miliki, yaitu berkaitan dengan public Hmm. speaking dan mengajar. Kita sudah berapa kali Pak Guru? 2 kali nih. 2 kali ya, tapi kan beda nih kalau yang Ah. kemarin kita ngomongin masalah tentang mengajar atau merdeka belajar, tapi kali ini Hmm. kita membahas yang agak berbeda, yaitu tentang public speaking Hmm. dan mengajar atau public speaking and teaching. Hmm. Tapi bagi Pak Guru sendiri kan untuk public speaking kayaknya sudah tidak asing lagi ya, karena sudah lama bergelut di dunia public speaker ya sebagai seorang announcer atau penyiar radio. Gimana itu awal Hmm. mulanya? Kita cerita dulu deh tentang sejarah dari Pak Guru masuk di dunia public speaking. Oke. Suara saya masih terdengar ya? Masih, masih. Oke. Jadi untuk sebenarnya sih awalnya tidak ke public speaking kayak gitu kan. Public speaking memang Iya, kebiasaan, jadi belajar sambil jalan kayak gitu. iya, iya. Jadi saya itu mengawali bicara berarti kan jadi penyiar radio kayak gitu kan. Jadi penyiar radio Mm-mm. itu saya berarti sejak zaman SMA itu tahun berapa ya? Tahun 2002 itu. SMK, SMK. SMK ya, SMK aku udah siaran. Jadi awalnya Mantap. ya dulu Mm-mm. FM di Wonosobo kan masih jarang kayak itu kan, rata-rata Iya. radionya AM kayak gitu. Kemudian di Wonosobo itu ada yang mendirikan radio FM pertama yaitu Ranaka FM kala itu. Mana? Dan kali itu juga Ranaka Nawakartika. Oh, belum, aku Oke. nggak pernah. Oh, belum ya. Karena kamu Belum. masih usia berapa tuh tahun 2002 tuh? 2002 itu aku masih baru SD ya, kelas 3. Nah, aku udah SMA. Nah, kayak gitu. Jadi Ketahuan kelihatan tua sekarang. kan? Nah, jadi dulu itu karena radionya itu membutuhkan penyiar remaja kayak gitu kan, Mm-mm. dan saya nggak minat sama sekali untuk siaran kayak gitu. Yang sebenarnya minat hanya teman kayak gitu, dan saya hanya mengantar teman saya untuk mendaftar menjadi announcer di radio itu. Jadi saya nggak Mm-mm. sama sekali nggak, jadi sama sekali saya nggak minat kayak gitu. Cuman karena temannya menyuruh saya untuk ikut membuat application letter juga, akhirnya saya buat kayak gitu sehingga bisa buat teman lah dia untuk daftar kayak gitu. Kemudian wawancara applicant letter kita dari pihak radio diterima kayak gitu. Jadi dulu Mm. itu kalau daftar radio itu kayak daftar kita audisi kayak gitu. Audisinya tuh yang ikut banyak banget kayak gitu, kayak Kok idol keren ya? kayak gitu lebih. Iya, iya, Eh, jadi memang benar-benar kayak kayak daftar audisi Indonesia Idol atau apapun itulah. Jadi memang mm. banyak sekali daftar itu sekitar hampir seratusan kayak gitu yang daftar Wow, satu keren. kabupaten itu. Iya. Jadi
habis itu setelah tes gitu, ternyata teman saya nggak masuk, ternyata yang masuk saya, kayak Wih. gitu. Ya jadi luar biasa ketika waktu udah siaran pulang sekolah masih pakai baju putih abu-abu berangkat ke radio, rasanya tuh hit. Iya, jadi dari adik kelas, dari kakak kelas kayak gitu, wow, kayak gitu sih. Jadi ya, jadi sampai sekarang keterusan sekarang Mm-mm. di radio pemerintah kayak gitu namanya LPPL Radio Pesona itu miliknya Pemkab Mm-mm. Wonosobo. Jadi Iya, iya. kalau misalnya di Jawa Tengah terutama di Jawa Tengah itu kan ada Mm-mm. 35 kabupaten kota gitu kan. Jadi Mm-mm. kalau misalnya di daerah-daerah yang tak ada RRI-nya berarti pakainya LPPL kayak gitu. Oh iya, Jadi yang iya. ada RRI-nya Semarang, kemudian Solo gitu kan, kemudian Purwokerto kayak Mm. gitu. Yang lainnya LPPL semua. Jadi sampai detik ini saya masih berkecimpung di dunia kepenyiaran sehingga mau nggak mau tentang public speakingnya itu sebenarnya terbentuk secara sendirinya kayak gitu tanpa Jadi ya. membaca buku. Yang membaca Mm-mm. buku iya kayak gitu. Cuman karena langsung praktek kayak gitu jadi lebih mengena kayak gitu sih. Mm. Ya Gitu. berarti emang belajar dari pengalaman ya, karena berarti sudah 18 tahun ya. Ya ada berhentinya juga. Iya, Nggak iya. nggak nggak continue gitu sih. Cuman ketika Iya, iya. lulus SMA, kemudian harus melanjutkan sekolah lagi gitu kan, itu break dulu. Mm-mm. Break dulu, Oh habis gitu. itu sambil siaran juga ternyata. Kuliah sambil Mm-mm. siaran. Dan Mm-mm. sekarang ngajar sambil siaran. Bukan penyiar nyambi jadi guru ya, tapi guru nyambi jadi penyiar. Jangan Keren, keren, kebalik. keren, keren. Tapi Hmm. berarti udah banyak ya, udah banyak radio yang dijajaki ya. Nggak hanya satu, nggak Ya, hanya dua tuh. baru 3 sih sebenarnya. Berapa ya? Tiga kalau nggak salah tiga. Mm. Tiga radionya kayak gitu udah dijajaki semua. Bentar, aku Kal- udah. Oke, Kenapa kalau kenapa? aku tuh dulu waktu SMA itu sama sih, pengen masuk radio ke Purnama Sidi, tahu kan ya? Oh, tahu tahu tahu. Ha. Tahu. Iya. Nah itu mau masuk situ, tapi sudah ketemu sama Mas siapa itu dulu itu, dua orang yang jadi nganunya Purnama Sidi, sama Hmm. mbaknya Oh, itu yang jadi kakak tingkatku di SMK. Nah aku latihan sama dia, kalau oh. dia siaran aku mesti nonton Namanya dan sebagainya. Mbak Zevi gitu nggak? Dari SMK 1. Bukan Mbak Dewi, siapa, lupa aku. Oh, Oh lupa. udah Nggak usah lama. diingat-ingat. Kalau itu Heeh. udah. Nah, habis itu Heeh. ternyata karena nggak dapat izin dari Simbah yang di Orang tua. Arkopeni ya sudah. Jadi udah aja. Oke. Hmm. Tapi kalau masalah public speakingnya, nah yang jadi menarik adalah eh, Hmm. Hmm. public speakingnya sebenarnya itu. Nah, Iya. eh, kali ini kita akan ngobrol dengan Pak Felix. Mungkin bagi teman-teman yang Iya. belum tahu, tapi kayaknya udah tahu dengan Pak Felix ya. Beliau itu adalah guru MI, sekaligus menjadi penggerak di komunitas guru belajar Nusantara Wonosobo, sekaligus sebagai Hmm. penyiar radio di LPP ya? LPPL Radio Pesona. Kalau LP kalau selain RRI berarti LPPL. LPPL kayak gitu. Kalau RRI namanya LPPL. LPP. Oh iya, LPPL, Pesona FM ya. Oke, Iya. kali ini kita akan ngobrolin tentang perjodohan antara public speaking dengan teaching. Tapi bukan pelakunya ya, bukan pelaku public Hmm. speakernya dan teachernya, tetapi Hmm. kita akan menjodohkan antara public speaking dan teaching itu dari segi keilmuannya. Jadi gimana sih Hmm. caranya agar ilmu public speaking itu bisa diterapkan dalam mengajar, atau mungkin saat kita lagi jadi announcer atau jadi penyiar radio mungkin akan menerapkan pedagoginya atau mungkin menggunakan andragoginya. Nah itu nanti kita akan ngobrolin sampai 1 jam ke depan bersama dengan Pak Felix. Oke, siap Pak Felix. Yang pertama Insya nih. Allah. Oke, yang pertama Oh. ini aku mulai bertanya dulu sebelum nanti kita membuka pertanyaan untuk teman-teman yang ada di rumah. Hmm. Sebenarnya seberapa penting sih public speaking itu perlu dikuasai oleh seorang guru? Seberapa penting ya? Seberapa penting? Oke. Sebenarnya sih guru tidak menggunakan public speaking banget juga nggak masalah kayak gitu kan selama Iya, dia mampu berkomunikasi dengan baik kayak gitu. iya Cuman betul. iya, kadang gini loh, yang namanya guru
itu dianggap orang yang paling bisa kayak gitu. Makanya ketika di masyarakat, misalnya di forum-forum, pasti sering ditunjuk untuk berbicara kayak gitu kan. Entah itu orangnya pendiam, apakah itu orangnya kurang vocabulary dan sebagainya. Pokoknya yang namanya guru, pokoknya udah biasa bicara di depan umum, pastinya ya udahlah. Kadang suka tembakan untuk bicara di depan umum kayak gitu kan. Dan mereka nggak mau tahu tentang alasan apapun bahwa saya nggak bisa bicara kayak gitu. Nggak tahu, nggak mau tahu mereka. Yang mereka ingin tahu adalah bahwa guru suka bicara di depan orang kayak gitu. Jadi mereka sering tunjuk. Itulah kadang seorang guru penting juga bisa untuk public speaking, karena ketika di public speaking kan juga kita ketika bicara semakin luas kayak gitu kan, semakin luas. Jadi bicara itu mudah, tapi bagaimana cara berbicara yang enak itu yang perlu dipelajari kayak gitu. Nah, itu dia. Kayak gitu sih sebenarnya ya kayak gitu. Nah, Kan iya sih. jadi ketika public speaking itu kan paling tidak pernapasan juga diatur gitu kan, dari Iya, iya. intonasi, dari aksen-aksen bicaranya juga diatur. Jadi ketika kita menyampaikan kepada murid-murid kita ketika pembelajaran, mereka juga apa ya, bisa mengikuti ritme dengan baik dibandingkan dengan guru yang sempreng, dibandingkan dengan yang tidak ngebas kayak gitu. Jadi merasa enjoy Gitu. kayak gitu. Mereka mendengar suaranya udah adem lah kayak gitu. Mm. Itu kelebihannya kayak gitu juga sih. Sebenarnya nggak pakai public speaking juga masalah kayak gitu. Cuman Iya, paling iya. tidak ada nilai plusnya lah kayak gitu. Nilai plusnya. Iya sih. Kalau di desa kan emang terutama mungkin di desa ya, seorang guru itu kan juga menjadi apa ya? Ya bisa dikatakan orang yang mungkin lebih dihormati daripada yang lain. Makanya mungkin kalau menjadi apa-apa itu mesti yang ditunjuk itu adalah guru. Kayak di desaku itu biasanya yang jadi pembawa acara atau mungkin yang di nikahan, mantenan dan sebagainya itu biasanya guru-guru. Kayak di tempatku itu yang terkenal adalah kepala sekolahku kan. Dulu itu multi talent, beliau itu juga menjadi pembawa acara juga dan sebagainya gitu. Ya, keren banget. Tapi ya, apa ya? Tapi kadang-kadang ya, apa ya tadi mungkin dikatakan ya ada guru yang mungkin suaranya cempreng, ada yang mungkin masih susah untuk mengatur pernapasan dan sebagainya. Itu gimana kalau kayak gitu? Apa jalan Oke. aja yang penting bisa ngajar atau gimana? Oke, mungkin kayak gitu tergantung sama peserta didik juga kayak gitu ya. Jadi kan penting juga yang namanya guru kan refleksi kayak gitu. Iya, Guru iya. juga boleh tanya ke murid-muridnya juga. Ketika Pak Guru atau Bu Guru menjelaskan tuh mereka enjoy nggak kayak gitu. Nah, mungkin enjoy, oke nggak masalah kayak gitu. Cuman ketika seorang guru mau belajar juga nggak masalah kayak gitu kan untuk Iya, iya. meningkatkan gitu kan. Hmm. Ternyata ada sesuatu yang berbeda ketika guru belajar public speaking. Misalnya kan guru terutama di tingkat dasar kayak itu kan juga ada dongengnya kayak gitu. Nah, paling tidak dengan belajar, paling tidak kita bisa mencoba untuk alih suara misalnya atau berlatih pernapasan, nah kayak gitu. Nah, apalagi kita mungkin juga membacakan paragraf. Nah, paling tidak atur napasnya kayak gitu. Karena memang untuk public speaking kan juga pernapasan itu kan diatur kayak gitu kan. Iya. Sehingga muncul suara yang berbeda kayak gitu. Misalnya ketika saya bicara cempreng, tapi ketika udah diatur, ketika saya bicaranya pakai pernapasan dada, itu suara cempreng kayak gitu. Ya mungkin ngebas karena suara cowok kayak gitu. Cuman ketika kita belajarnya pakai suara atau bantuan pernapasan perut, itu suaranya akan lebih berbobot. Nah, seperti itu. Kayak gitu sih. Ini boleh praktek nggak? Nggak, ini prakteknya tidak harus. Oke. Gimana itu? Kalau ini berarti saya bicaranya pakai pernapasan dada kayak gitu. Jadi suaranya kayak gini. Tapi ketika suaranya kadang gini. Kadang ketika orang tanya, "Loh, ternyata kok Mas Felix kok ternyata kecil ya?" Padahal kan suaranya kan gede kayak itu kan, ngebas kayak gitu. Oh, itu karena bicaranya kita pakai perut Pak kayak gitu. Tidak, kita pakai dada kayak gitu. Jadi suaranya akan berubah, akan lebih apa ya? Lebih berbobot lah kayak gitu. Aku mau tanya deh caranya untuk berbicara dengan menggunakan pernafasan perut itu gimana? Oke. Perutnya dibesarin atau gimana? Karena perutnya sudah sombong gitu ya. Nah, Udah. gini. Jadi ketika kita kalau pernapasan dada kan adalah pernapasan dengan bantuan otot-otot tulang apa di dada ini kan, tulang rusuk ini kan. Tapi kalau pernapasan perut itu kan pernapasan yang dibantu dengan diafragma kayak gitu. Jadi seperti orang menyanyi, seperti orang hero kayak gitu, itu mereka rata-rata menggunakan pernapasan perut. Jadi kita tarik napas kayak gitu, tarik napas panjang kayak gitu, tarik napas panjang dan jangan dilepas. Kemudian kita napasnya disimpan dulu. Oh gitu.
Jadi ketika kita bicara satu kalimat itu satu napas kayak gitu. Jadi kita itu mengeluarkan udaranya lewat mulut sembari bicara. Oh, itu bedanya Misalnya, kalau kita bernapas biasa ya. Ngomong iya biasanya. iya, Jadi kalau kalau seperti ini tetap masih pakai dada kayak gitu. Jadi ketika saya bicara hidung saya masih keluar masuk kayak gitu kan. Tapi ketika menggunakan pernapas perut tuh kayak gitu. Misalnya saya menggunakan bahasa Jawa, mudah nggak ya? Mudeng aku mudeng. Oke, misalnya Oke. misalnya Sagung adilenggah ingkang dahat kinormatan adicara ingkang salajengipun nun inggih wedaring pangandikan saking keluarga ingkang hamengku karso. Ada bedanya nggak? Ada bedanya sih, lebih berat ya berarti ya. Lebih ada beratnya gitu. Tapi ini juga tidak bisa latihan secara otodidak kayak gitu. Jadi memang pelan-pelan sih kayak gitu. Karena kita bernapas kemudian mengeluarkan udara sambil bicara itu kan juga tidak mudah kayak gitu. Jadi memang perlu latihan juga untuk pernapasan perut Oh gitu ya. kayak gitu. Itu Coba kalau misalnya emang kita kenapa? emang ada pelatihannya sendiri gitu untuk suara apa namanya pernapasan seperti Pernapas. itu. Iya, biar napas kita tuh panjang. Coba kalau misalnya orang nyanyi dalam satu baris bernapas itu kan jelek banget gitu kan? Iya sih. Iya. Jadi ketika nyanyi satu baris itu satu napas. Kayak Hmm. gitu. Nah, kalau misalnya kita baca qiraah kayak gitu, ya satu ayat, satu napas kayak gitu. Nah, kalau misalnya nggak kuat, bagaimana? Berhenti pada wakaf yang kira-kira, atau misalnya mewakafkan diri, kemudian diulangi lagi beberapa kata sebelumnya kayak gitu kan. Iya, Itu iya. karena napasnya nggak cukup. Karena untuk baca Al-Quran juga kan harus satu napas. Kayak gitu. Yang penting Itu nggak untuk arah. latihannya kayak gitu. Yang penting nggak Hmm? araman aja satu satu nafas. Iya, kayak gitu. Iya, yang suratan Oke, oke. pendek lah kayak gitu. Oh iya. Oke. Hmm. Jadi Gimana lagi? lumayan juga ya kalau mau belajar public speaking ya harus diniatkan benar-benar itu. Nah Iya. sekarang aku tanya, kira-kira mungkin manfaat yang bisa dirasakan oleh guru jika guru tersebut itu berusaha untuk belajar public speaking dan juga mempraktekannya di kelas itu gimana? Oke, sebenarnya manfaatnya nggak jauh beda sih sebenarnya Iya, dengan guru-guru yang lain, asalkan gurunya itu komunikatif kayak gitu kan. Karena iya, iya, ketika kita bicara dengan orang lain menggunakan bahasa apapun, bahasa yang paling efektif adalah bahasa yang ketika lawan bicara kita paham dengan apa yang kita paham ya. bicarakan. Mm-mm. Iya, percuma ketika kita belajar public speaking tapi ternyata lawan bicaranya nggak mudeng kayak gitu. Jadi public speakingnya itu di sini adalah dimanfaatkan untuk bagaimana agar ketika kita bicara itu mereka itu enak mendengar suara kita, nyaman, kemudian paham. Nah, kayak gitu. Iya, Kayak gitu sih. Dan mereka itu ketika terutama tadi untuk dongeng atau bercerita itu mereka dapat soul-nya kayak gitu. iya, Dari iya. tekanan-tekanannya, nah kayak gitu. Tidak datar saja. Coba kalau misalnya kita baca paragraf atau kita baca sebuah dongeng atau cerita Mm-mm. itu kan kita datar aja. Itu kan Iya, kurang menarik. Tapi ketika dengan public speaking ada intonasi, ada naik turunnya dan sebagainya, ada penekanan-penekannya kayak gitu. Kayak gitu kan? Nah, iya coba kalau sih. misalnya kita baca cerita, kemudian ada dornya. Dor. Nah, kan itu kan orang juga nggak kaget kayak gitu kan. Nah, Harus menghayati berarti ya. iya, itu juga salah satu kan public kayak gitu, Pak, untuk speaking Iya. juga. Mm. Berarti nggak mungkin public speakingnya itu membantu kita dalam berkomunikasi agar Iya, komunikasi itu lebih enak didengar kemudian lebih menarik. Tapi mungkin ada yang lebih penting mungkin gimana audiensnya atau Iya, komunikannya ha. itu bisa lebih memahami apa yang kita omongin ya. Karena di dalam public speaking kan juga belajar tentang karakter lawan bicara juga kan, kayak Wow, gitu. gitu kan? Bagaimana? Jadi public speaking itu kan bukan berarti apa karakter suara kita kayak gitu, Mhm. tapi bagaimana seorang speaker kayak gitu Mhm. itu bisa memahami lawan bicara dengan karakter-karakter yang ada kayak gitu dan bagaimana ketika misalnya saya bicara dengan Anda nah kayak gitu kan saya harus bersikap seperti ini karena tiap kita itu kan sebenarnya orang berkebutuhan khusus kayak gitu kan. Iya betul betul. Karena beda-beda Iya, setiap orang ya. karena tiap orang itu beda-beda dan ketika kita bicara dengan orang
orang-orang juga pastinya menggunakan cara berbeda-beda. Mungkin ini orangnya dengan tipe keras, mungkin ini dengan orang yang agak slow kayak gitu. Itu juga dipelajari di public speaking. Misalnya Iya. belajar juga tentang karakter wajah, kemudian karakter tulisan. Oh, ini orangnya agak tersinggungan, berarti saya harus bicaranya agak pelan. Guyon juga boleh, mungkin guyonnya juga yang datar-datar saja kayak gitu. Dibandingkan orang yang misalnya cablak kayak gitu, kita diajak guyon jor-joran juga nggak ada masalah. Nah kayak gitu Karena sebenarnya ngablak ya. di situ sebenarnya di situ juga public speak-nya dimanfaatkan karena itu tadi mempelajari karakteristik lawan bicara kayak gitu. Heeh. Kapan kapan lawan bicara kita udah mulai bosen, Hmm. kapan mereka antusias sama kita, gitu kan? Hmm. Kapan Iya. mereka merasa apa ya? Misalnya mereka cuek dengan apa yang kita obrolkan dari gerak-gerik mata, kemudian dari gerak-gerik badan, dari Iya. wajah mereka, tengok kanan, tengok kiri aja itu harus dipelajari kayak gitu. Jadi jangan sampai kita sebagai speaker itu cuek, oh orangnya udah mulai geser-geser pantat kayak gitu kan. Hmm. Tapi tetap aja asik bicara kayak gitu. Sebagai seorang public Iya, speaker, iya. berarti otomatis itu tahu, oh ternyata itu orang udah nggak nyaman dengan duduknya. Jadi saya nggak Iya. perlu lama-lama untuk bicara. Mungkin orang itu jenuh atau apa, nah kayak gitu. Hmm. Iya. Boleh boleh kasih tahu dong gimana cara kita memahami karakter dari audiens? Sedikit aja. Oke, jadi kalau misalnya gini, tergantung dari apanya dulu kayak gitu kan. Misalnya gini, dari mata misalnya. Iya, Dari iya. mata. Misalnya kan ketika kita berbicara sama lawan, misalnya misalnya kita berbicara sama lawan bicara kita. Nah, ternyata mereka matanya mendekat sama kita sambil agak melotot. Itu kan benar, Hmm. itu benar-benar ada tertarik dan itu antusias dengan obrolan yang kita Hmm. obrolkan kayak gitu. Iya, Tapi iya, iya. ternyata ketika mereka kok agak mengerutkan mata, nah gitu, itu agak Nih. penasaran. Dia itu agak percaya atau enggak dengan yang kita bicarakan. Bener gak sih kayak gitu? Atau Hmm. ketika diajak bicara dia menjauh kayak gitu. Nah itu juga pengaruh. Atau ketika kita ajak bicara mereka udah nengok sana nengok sini, berarti dia kurang antusias dengan apa yang kita bicarakan kayak gitu. Misalnya Abi lagi ngobrol dengan saya tapi saya kayak gini, nah kayak gitu itu menandakan bahasa kurang antusias kayak gitu. Cuman ya, nah kayak gitu hanya untuk melambangkan menghormati Anda ketika Anda sedang berbicara saja kayak Oh, gitu. gitu gitu. Nah, itu kan kalau kita Iya. lagi ngelihat apa namanya? Kalau kita lagi ngelihat Mm-mm. karakter audiens kita. Nah, sekarang dibalik Ah, nih. Misalnya Pak Felix ini jadi juri public speaker mm, atau audisi public speaker. mm, Kira-kira iya. yang dilihat agak misalnya ada public speaker yang mungkin eh, perlu ada perbaikan-perbaikan gitu kan atau ada perlu yang Mm. ditingkatkan. Kira-kira yang kalau misalnya apa saja sih yang hal-hal yang perlu diperbaiki di orang tersebut misalnya? Nah, oke. Seandainya menjadi juri ya, kayak gitu. Sebenarnya yang satu dilakukan adalah langkah dulu kali ya. Oh Karena gitu. ketika ada suatu perlombaan kayak gitu, Heeh. orang masuk ke dalam tempat itu aja udah menunjukkan bahwa dia itu pede ya enggak, kayak gitu kan. Wow, gitu ya. Iya, dari jalannya saja udah kelihatan tuh, oh ternyata ini orangnya pede. Orangnya Heeh. agak minder kayak gitu. Habis itu setelah standby di situ, bagaimana dia berbicara? Apakah dia berbicara juga dengan lantang? Apakah dengan suara keras? Apakah dia dengan suara tipis-tipis kayak gitu? Berarti kan ada sesuatu yang sebenarnya dia malu kayak gitu kan. Tapi ada orang yang over PD, nah kayak gitu. Nah paling tidak juga dengan teknik mic kayak gitu. Misalnya pakai mic. Pakai mic juga kadang ada peserta yang mic-nya sengaja dijauhkan kayak gitu. Gini, Dijauhkan terlalu ke itu, bawah atau gimana? dijauhkan itu kadang ada beberapa tujuan biar suaranya tidak terlalu terdengar karena takut ada Menutupi kesalahan. kesalahan Iya, berarti ya. iya, karena biar tidak, kalau ada yang salah itu tidak terdengar secara nyata atau Oh, real, gitu, nah kayak gitu. gitu dari pegang mic. Kemudian mungkin dari bahasanya ya, mungkin bahasanya efektif apa enggak, apakah bahasanya bertele-tele, kemudian penyampaiannya itu kata apakah disampaikan secara bagus misalnya dengan tanda baca, terutama ya tanda baca kan juga penting kan. Nah tanda bacanya ketika kita Gimana baca itu? titik, ya misalnya orangnya bacanya harusnya titik tapi masih koma terus karena saking groginya gitu kan, jadi bahasanya bablas terus, nah kayak gitu. Bablas tuh artinya nggak ada berhentinya gitu. Ya sebenarnya ada, cuman dia tuh datar kayak gitu. Oh gitu. Gak ada kalau misalnya gak ada cengkoknya lah kayak gitu kalau nyanyi dangdut lah ya. Kayak gitu. Aku mau tanya nih, kesalahan fatal yang mungkin dilakukan oleh para peserta audisi itu kira-kira Hmm. apa? Kesalahan fatal Oke, yang biasanya bisa terjadi.
yaitu kalau misalnya di public speaking itu kurang memahami audiennya siapa, kayak gitu. Oh gitu kalau menurut Pak Felix gitu. Itu Iya, kenapa ya? itu biasanya kan gini, kadang ada orang yang sudah pengalaman kayak gitu, kan ada Mm-mm. pengalaman. Jadi ketika dia tidak mempelajari apa ya, situasi yang akan dia hadapi kayak gitu. Misalnya Mm-mm. kita udah biasa berbicara, Mm-mm. tapi kan kita tidak memahami siapa sih yang kita ajak bicara kayak gitu. Nah, kadang Mm-mm. ada orang yang berbicara ternyata oh di situ lingkungannya serius, tapi ternyata ada Mm-mm. jok-jok yang ia keluarkan yang biasa ia keluarkan ketika berbicara dengan orang-orang yang umum kayak gitu. Mm-mm. Kemudian ketika berbicara dengan anak-anak kayak gitu, ternyata kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan usia-usia mereka. Nah, kayak gitu. Jadi Mm-mm. paling tidak public speaking itu satu, pahami siapa yang diajak kita bicara kayak gitu. Catat. Hmm. Pahami audiens ya. Ya, Oke. ah, Oke, sebelum nanti membahas ke yang lain, ini ada pertanyaan nih yang sudah masuk di komentar. Mungkin hmm. dijawab dulu. Oh, ada yang komen ini di atas. Dan jangan lupa minum minum biar tidak seret. Nah Gimana itu itu kan? benar. Minum, iya sih. Iya. Kalau mungkin kalau jadi penyiar radio kan harus minum. Tapi kalau di apa namanya di panggung gitu, mungkin kalau istirahat doang ya bisanya ya. Hmm. Oke, Jadi terus kalau ini ada misalnya gimana? gimana? Mau lanjut atau gimana? Oke, Pak Guru dulu. Oke. Jadi memang kalau misalnya kita mau bicara, itu juga kita harus lihat durasinya kita bicara mau berapa lama kayak gitu kan. Dan paling tidak kita penting sekali untuk menyediakan air putih kayak gitu. Air putih itu Iya sih. ya nggak masalah sebenarnya audiens itu paham ketika kita bicara dan kita minum. Karena memang ketika kita kering, itu akan berimbas juga kepada bicara kita kayak gitu. Mungkin kita batuk, mungkin Iya, kita iya. agak belibet ngomongnya karena kita udah terlalu kering kayak gitu. Jadi sebenarnya itu Iya. biasa-biasa saja sih untuk minum di depan audiens. Cuman bagaimana lah cara kita minum kayak gitu kan. Masa kita sambil Iya. berdiri sambil minum. Paling tidak Iya. kita duduk lah sambil minum kayak gitu. Atau minumnya juga boleh tidak langsung dangak kayak gitu di depan audiens kayak gitu. Iya, Nah iya. mungkin kalau saya biasanya kalau pakai yang gelasan mineral gelasan kayak gitu, bisa minta sedotan kayak gitu. Iya sih. Jadi kalau ditengah kan nggak sopan kayak gitu. Jadi Iya. biasanya saya minta ke pihak yang pernah mengundang saya untuk saya minta sedotan kayak gitu. Dan ketika minum saya juga seperti ini, kayak gitu. Iya. Untuk menjaga kesopanan biar biar terasa tidak terlalu rakus kali ya dengan minuman kayak gitu. Saya tutup aja kayak gitu. Oh Nah, gitu. kayak Pasal gitu. sampai Udah bawah habis habis itu. ya. Tahu-tahu sampai habis bawah habis. Kalau Iya, iya. itu kan di depan orang kayak gitu kan. Jadi Iya, iya. untuk apa ya, kesopanan aja nih seperti itu. Iya, iya. Jadi memang ya minum penting ya, tapi harus memperhatikan Iya. etika dan juga Iya estetika kan benar. harus ditutupi kan itu estetikanya. Heeh. Karena kalau misalnya Oke. kita ngomong terlalu banyak, kemudian kurang minum, itu ujung-ujungnya sariawan, kayak gitu. Oh gitu ya, bisa sariawan ya? Iya, iya bisa. Aku pernah MC nikahan kayak gitu, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam kayak gitu. Mantap. Itu jarang minum, itu di tempat saudara, kalau nggak di tempat saudara nggak. Habis itu besoknya sariawan, kayak gitu, karena kurang cairan, kayak gitu aja. Iya sih, Kurang bisa. cairan, kemudian ketika kita kurang cairan, kita kurang makan, otomatis asam lambungnya kan naik, gitu kan, Iya. dan itu merusak dinding-dinding bibir kita atau langit-langit mulut kita juga, nah kayak gitu. Iya. Jadi tetap penting semuanya ya teman-teman, tetap minum ya, jangan lupa. Ya, Walaupun mungkin di atas panggung, iya, tapi tetap perhatikan etika dan estetikanya. iya, Oke, ini ada betul betul. pertanyaan dari Kolmi Babas. Bagaimana cara mengatasi demam panggung yang dialami guru ketika pandemi selesai? Pasti ada dong demam Hmm, panggung karena guru sudah lama tidak mengajar secara tatap muka. Nah, ini gimana ini? oke. Untuk mengatasi demam panggung, biasanya yang kalau namanya juga grogi gitu kan. Mm-mm. Grogi itu sebenarnya sudah termasuk sifat dasar manusia, karena grogi itu manusiawi sebenarnya. Iya, iya. Meskipun jam terbangnya udah jauh, kalau audiennya beda, itu yang nama grogi tetap ada kayak gitu. Karena Ada. ketika orang merasa tidak grogi itu berarti orang yang terlalu takabur atau sombong kayak gitu. Saya nggak grogi kok. Nah kayak gitu. Sebenarnya itu untuk bohongi sendiri aja, tapi sebenarnya ada Sebenarnya grogi. ketegangan lah kayak gitu. Iya. Iya, ya tetap ada. Tapi biasanya ketegangan itu atau grogi itu hanya sindrom awal, misalnya 10 menit awal atau 15 menit awal biasanya itu normal kayak gitu. Tapi selanjutnya setelah 10 menit atau 15 menit itu nanti akan berjalan seperti biasanya kayak gitu. Nah, yang biasanya nih yang bisa dilakukan adalah gini.
ketika mungkin besok-besok tatap muka udah bisa kembali jalan, kemudian Hmm. ternyata grogi kayak gitu kan. Yang harus Iya, Mas. dilakukan adalah yang jelas satu yang perlu dipersiapkan adalah nanti ketika awal mau tatap muka itu apa saja sih yang akan saya bicarakan, Kak, buat skrip itu loh. Hanya Iya, buat iya. line-line aja kayak gitu, poin-poinnya saja apa yang akan Hmm. dibicarakan kayak gitu. Karena Hmm. dengan seperti itu buat catatan kecil paling tidak kita bisa punya pegangan itu ketika kita merasa lupa. Hmm. Hanya yang apa ya, yang pokok-pokok aja lah kayak gitu ya. Kemudian habis itu jangan datang terlalu mepet. Hmm. Jangan datang terlalu mepet karena dengan terlalu mepet kadang kita ada emosi di jalan gitu kan. Kemudian nggak tahu kita sama pengendara yang mana karena setan di jalan kan banyak sekali kayak itu. Iya. Kemudian habis itu duduk di ruangan misalnya di ruang kantor gitu kan. Di ruang kantor kita duduk, kita bersenda gurau dengan teman-teman kita berhahaha kayak gitu untuk mengurangi ketegangan-ketegangan kayak gitu. Kemudian jelas persiapkan segala sesuatunya, amunisinya dan persenjataan untuk masuk kita ke kelas. Hmm. Ketika Hmm. kita udah apapun udah siap, amunisinya, persenjataannya kayak gitu, tinggal bawa ke kelas pasti semuanya akan enjoy. Meskipun tegang itu di awal, tapi kita Iya, punya iya. poin-poin apa saja akan kita sampaikan kayak gitu. Iya, iya, Dan yang iya. jelas ketika kita masuk mungkin juga kita bisa bercanda-canda dulu lah kayak gitu Hmm. untuk kita juga tegang. Jadi jangan langsung intens langsung misalnya ke bab kayak gitu ya. Tapi Hmm. kita juga bisa bersenda gurau, bertanya-tanya kayak gitu dengan otomatis untuk menata hati kita juga dan untuk Hmm. menata murid-murid kita karena mereka udah lama tidak ada di kelas kayak gitu. Iya, Setelah iya. merasa enjoy, kita udah merasa tenang baru kita intens masuk kayak Hmm. gitu. Mm-mm. Keren, keren. Jadi itu ya Mas Babas tadi. Hmm. Yang pertama itu membuat skrip dulu ini jangan lupa sekali. Kemudian Hmm. jangan datang terlalu mepet ya kan. Kemudian mencairkan suasana mungkin bersama teman dan siapkan amunisinya ya. Hmm. Baik itu logistiknya biar logikanya jalan dan mungkin saat di kelas jangan langsung ke materi tapi mencairkan suasana dulu dengan anak-anak. Baru kalau sudah cair suasananya sudah nyaman atau mungkin memulainya dengan persepsi yang tepat. Nah, akhirnya kan nanti baru Hmm. kita bisa masuk ke proses pembelajarannya. Penting sekali ini ya karena kita kan sudah lama nggak tatap muka dengan siswa kita. Takutnya nanti kita demam panggung. Baik, oke. Ini gimana nih? Ada pertanyaan lagi dijawab dulu aja ya. Bagaimana cara tercepat untuk mengenali karakter peserta didik jika kelas offline? Cara mencari jokes misal. Oh, jadi menentukan joke yang tepat sesuai dengan karakter siswa. Aku juga minum loh, Pak Felix. Jangan lupa minum. Kali ini nggak perlu pakai sedotan. Hmm, 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 iya. Hmm. Masih kalau di tempatku masih. Hmm, hmm. Iya, iya, iya. Minum dulu Pak Felix, minum dulu, minum dulu. Oh gitu, gitu. Eh, Oke, oke. Ya jadi itu ya. Pakai HP. Gimana? Hmm, gitu.
Oke. Hmm. Kalau aku sih ini juga buka WA web, jadi di laptop WA web, terus jadi sambil mantau di, tapi fokusnya di HP. Biasanya gitu. Oke, ini Mas Abi nanti minta tolong diulang ya, suara Pak Felix tidak terdengar. Oh, jadi pada intinya itu apa namanya? Coba bisa yang pertama ya, bisa bertanya atau mencari informasi dari guru sebelumnya. Kalau misalnya mengajar kelas 5, coba tanya ke kelas 4. Kalau mengajar kelas 1, nah ini yang mungkin perlu di apa namanya? Digali lagi mungkin saat wawancara dengan orang tua itu mungkin bisa ditanya kira-kira anaknya itu di rumah seperti apa saat mereka masih TK dan sebagainya. Kemudian kalau mencari jokes itu bisa banyak sekali ya, mungkin di internet atau dimanapun itu bisa digunakan. Sebenarnya nggak hanya jokes ya Pak Felix. Saat persepsi itu bisa mungkin bisa tebak-tebakan atau mungkin apa gitu biar biar untuk mencairkan suasana. Iya, jelas yang paling penting itu. Mm, 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 mm. Iya, iya. Oke. Ya, tadi kan kita sudah ngomongin tentang public speaking yang itu bisa diterapkan saat kita teaching ya, atau saat kita mengajar. Nah, karena judul kita adalah perjodohan, jadi kita harus bahas dua-duanya dari dua sisi. Yang pertama public speaking di mengajar, tapi sekarang dibalik. Kira-kira saat menjadi public speaker ya, atau mungkin istilahnya saat menjadi penyiar radio, kira-kira ilmu pedagogi dan ilmu andragoginya itu dipakai apa enggak sih? Atau bermanfaat apa enggak saat jadi penyiar? Oh gitu. Mm-mm. Mm-mm, iya sih. Eh, heeh. Heeh. Mm-mm. 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 Iya, iya. Iya. Tetap ya misi mencerdaskan kehidupan bangsa bisa diterapkan. Iya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak Felix, mungkin nanti bisa dijawab ya. Aku cek dulu di ininya. Eh, sebentar kok. Kok nggak? Oh, salah. Bentar, 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 bentar. Oh, ini ding, aku salah pencet. Oke, ini ada pertanyaan. Ini dia. Tips meningkatkan keaktifan siswa di Zoom untuk siswa SMA, gimana itu? Mungkin bisa menggunakan ilmu public speaking, Pak Felix. Iya, bener. Ah, iya, iya. Mm,
Mm-mm. Mm-mm. Excited dulu ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya. Mm-mm. 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 Iya, iya. Mm-mm. 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 Iya, iya. Oke, iya, iya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Eh, ya jadi itu ya kita mengajak siswa untuk bisa berkolaborasi. Tapi perlu apa enggak sih kalau kita saat mengajar di Zoom itu di tengah-tengah mungkin memanggil nama siswa kita untuk mendapatkan perhatian dari siswa tersebut? Iya sih. Gimana kira-kira cara yang tepat? Hmm, hmm, hmm. Oh iya. Hmm. Jadi mungkin apa namanya? eh, tersembunyi gitu ya istilahnya ya. Jadi nggak langsung. Iya, iya, iya. Iya. Hmm. Hmm. Iya, iya. Hmm. Oke, oke. Ya, jadi itu ya tadi yang bagi bertanya. Kita cek lagi pertanyaan berikutnya. Ini aku dari atas. Terus, apa sikap yang harus diperhatikan saat menjadi public speaker? Nah, atau mungkin guru ya. Nah, ini lebih ke sikapnya. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Mm. Miring-miring. Mm. Mm. Iya, iya. Iya, iya benar. Iya. Iya. Mm.
Iya. Mm, mm, iya, iya. Oke. Mm, iya. Oh, gitu. Ini gimana sih? Tangan kanan atau tangan kiri? Oke. Mm, mm, nah, mm, oke. Berarti harus boleh, tapi tetap boleh pakai gestur tangan kan? Misalnya kan kalau ada yang suka gini, 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 gini tuh. Oke. Iya. Berarti tetap nggak apa-apa ya pakai gestur. Hmm, 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 iya, iya. Hmm, iya. Hmm, 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 iya. Itu yang perlu dihindari, jangan terlalu over. Oke, ini ada yang menyapa. Halo Pak Abi dan Pak Felix. Halo juga. Ini ibu atau Mbak ini. Ya itulah pokoknya. Halo juga. Oke, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dia. Bagaimana mengatasi perasaan gimana ya kalau omonganku tidak diterima atau ditolak mentah-mentah. Jadi itu mungkin yang dimaksud pertanyaan ini takut kalau apa yang diomongin itu ditolak sama audiens atau mungkin dihindari atau mungkin bahkan mungkin ditinggal pergi. Untuk mengatasi perasaan seperti itu gimana? Ini baru perasaan dulu loh. Iya, iya. Iya, betul itu. Mm, 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 mm. Iya, iya. Mm, mm. Iya. Oke, jadi yang pertama itu kita mungkin harus lebih tahu terlebih dahulu tema kegiatannya itu apa ya. Eh, Mungkin kalau misalnya seminar pendidikan ya pastinya akan membahas tentang pendidikan. Secara otomatis kemungkinan besar adalah audiensnya adalah para pakar pendidikan atau mungkin orang-orang yang memang berkecimpung di dunia pendidikan. Itu yang pertama. Jadi biar nggak salah tempat ya. Lagi di seminar pendidikan tapi malah ngomongin masalah apa namanya hal-hal lain, misalnya masalah virus yang mungkin itu di ranah kesehatan mungkin lebih tepatnya seperti itu. Tapi kalau memang disisipi juga nggak apa-apa.
Kemudian tadi misalnya moving ya, moving tidak hanya di satu spot saja, tapi bisa ke audiens dan yang terpenting adalah komunikatif. Seperti itu Pak Felix. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini masih ada lagi. Bentar, ini diam. Nah ini, bagaimana cara PD bicara di publik? Trik-triknya apa ya Pak? Mungkin ini tadi sudah dibahas sedikit ya. Hmm, iya tambahin. Hmm, 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 hmm. Cek sound dulu ya. Hmm, 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 iya. Iya, cek dan recheck ya. Nah, itu yang lebih penting, belajar sama ahlinya itu. Makanya makanya aku ini ngundang Pak Felix untuk diserap ilmunya ini. Oke, selanjutnya ada pertanyaan seberapa penting dan urgent public speaking buat guru ini kayaknya tadi sudah dibahas ya, tapi ada penekanan tambahan apa enggak? Kalau enggak bisa di skip. Iya, iya. Mm-mm. Iya. Iya, iya. Itu ya, bagi yang bertanya. Iya. Hmm. Iya, iya, benar. Mm-mm. Iya, penting ya. Jadi ya itulah pentingnya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini kayaknya udah juga ya. Tips. Tapi kalau mau ditambahin nggak apa-apa, Pak. Iya. Jadi sebenarnya siapapun audiennya kalau kita bisa memahami juga enjoy aja. Oke ini, public speaking dan guru kan dua profesi yang berbeda. Gimana nyatuinnya dan apa untungnya? Tadi kalau untungnya udah ya. Oke. Ah, iya, iya, iya. Iya, iya.
Mm-mm. Iya, iya. Oke. Mm-mm. 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 Iya, iya. Mm-mm. Iya. Iya, karena sebenarnya kan siswa itu adalah audiens ya. Sama kayak mungkin kalau di acara-acara tertentu kan ada audiensnya. Iya, iya. Ya, trik. Oke, ini tinggal 4 menit lagi. Tapi masih ada pertanyaan, mungkin aku pilih aja ini. Oh, ini mungkin pertanyaan mendasar ini. Tapi tadi kayaknya udah di mana ya? Apakah orang yang bisa public speaking itu memang sudah bakat dari lahir atau bisa dipelajari? Hmm. Iya, iya benar benar. Iya, iya. Mm-mm. Iya. Iya. Mm, mm. Iya, iya. Mm, mm. Terasa ya. Mm. Biasa ya. Mm. Iya. Tepat sekali. Oke, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya, karena waktunya juga sudah mau habis. Gimana caranya biar nggak mati kutu atau kehilangan ide saat ngomong depan umum? Oh, mungkin dia stuck, kok stuck sih apa istilahnya itu? Terpotong di tengah jalan saat ngomong. Gimana itu? Betul. Mm-mm. Di saat. Mm-mm. 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 Oke, catat. Mm-mm. 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 Iya, iya. Mm-mm. 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 Mm-mm.
Iya. Hmm. 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 Heeh. Kayak kosong ya. Iya ya. Sebenarnya heeh. Iya iya. Hmm. Hmm. Berarti belajar intonasi artikulasi juga sangat penting sekali ya dalam public speaking atau mungkin saat kita mengajar. Iya. Heeh. Heeh. Mm-mm. Mm. Mm-mm. 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 Iya iya. Mm. Oke oke oke. Pak Guru ini tuh kalau ada waktu sih pengen ya. Kemarin itu aku sempet pengen buat masuk kelas public speaking ya kan. Kemarin aku dapat kartu prakerja ya. Itu kan ada kesempatan untuk kita bisa berlatih. Nah, apapun yang pengen kita latih, salah satunya adalah public speaking. Tapi ternyata waktu yang tidak bisa dan tidak memungkinkan untuk bisa memilih. Tapi ya sudahlah. Karena ada Pak Felix, jadi bisa belajar dengan Pak Felix. Oke, Pak Guru, ini kan sudah 1 jam lebih 3 menit. Tapi kayaknya di Instagram sekarang sudah bisa lebih dari 1 jam ya. Tapi di sini masih ada pertanyaan satu, gimana mau dijawab? Atau iya, ini yang di komen. Di komen ada pertanyaan, bagaimana cara mengatasi orang yang sukanya bicara cablak tanpa memikirkan perasaan orang lain. Nah, ini mungkin kita menjadi pendengar ya. Oke, tak bacakan lagi di komentarnya. Bagaimana cara mengatasi orang yang sukanya bicara cablak atau ngablak mungkin ya, tanpa memikirkan perasaan orang lain? Hmm. 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 Hmm.
Mm-mm. Ah, terlalu rapet ya. Oh gitu. Mm-mm. 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 Kalau terlalu jauh itu berarti apa? Introvert kalau yang terlalu jauh. Introvert. Hmm. Iya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Member. Iya. Ini masa itu ya. Mm-mm. Iya. Iya. Mm. 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 Orang cablak itu enggak, ya, orang cablak itu enggak, kemungkinan juga nggak suka dicablakin. Ada juga kemungkinan kayak gitu. Iya. Berarti kita belajar grafologi juga ya tadi itu. Oke, oke. Oke. Heeh. 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 Hmm. Hmm. Paham, paham. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya. Mm. Gitu. Langsung ya. Iya, iya. Mm. Ya, aku juga pernah sih dulu di Arkopeni ya, di tempat Simbah itu juga diajari kalau misalnya ngasih gunting misalnya itu tidak boleh di pas ujungnya, tapi harus ngasihnya itu di itunya apa namanya di gagangnya. Kemudian eh, itu juga penting. Kemudian cara memberikan minuman itu juga harus dikasih tahu apa namanya posisinya apa itu kalau misalnya gini ya ininya apa namanya ininya cangkirnya itu kan harus harus pas di tangan kanannya jangan sampai di tangan kiri jadi tamunya atau orang yang akan minum itu tidak perlu memutar-mutar kecuali kalau dia mungkin apa namanya itu kidal ya itu kan kita nggak tahu tapi secara etika kan mungkin seperti itu harus disesuaikan. Oke, keren banget tipsnya. Ini banyak sekali tips dari Pak Guru Felix dan insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tapi sebelum, oh gimana gimana? Boleh 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 banget.
Nah, betul itu. Mm, 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 mm. Iya, iya. Mm, 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 mm. Iya, iya. Iya, iya. Mm, iya, iya. Mm, mm. Iya, iya. Oke, berarti lebih oke, paham, paham. Jadi biar ada empati, simpati juga ya dengan menggunakan kata-kata. Betul. Mm, mm, mm. Iya, iya. Mm, mm, mm. Iya, iya. Tepat sekali. Dapat ilmu banyak sekali ini. Terima kasih sekali Pak Felix. Tapi sepertinya sudah mau maghrib. Tapi sebelumnya aku pengen tahu nih. Nah, di belakang Pak Felix kan kayaknya ada banyak sekali buku tuh. Mungkin boleh deh rekomendasiin satu buku atau dua buku yang bisa kita baca untuk belajar public speaking yang bisa dimanfaatkan untuk mengajar. Aku mau nulis ini judulnya. Uh, oh, oh iya. Oh iya toh. Oh, oh. Mm, 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 mm. Iya, iya. Mm, iya, iya. Ah, mm, mm, mm. Keretaannya maksudnya. Hmm, hmm. Iya, iya. Hmm, oke, oke. Oke, bagi teman-teman yang pengen belajar public speaking untuk guru, bisa ini baca buku rekomendasi dari Pak Felix. Ternyata bukunya sendiri yang berjudul Be a Better Teacher. Bisa dibeli di mana ini Pak Felix?
Gramedia. Oh, di Gonda. Ya, kita berdoa ya. Oke. Oke, Pak Felix, kayaknya juga harus segera diselesaikan. Ini sudah lebih dari 1 jam. Closing statement, tapi closing statementnya mungkin menjawab pertanyaan dari saya, yaitu apakah public speaking dan teaching itu bisa berjodoh? Ya. Mm-mm. 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 Oh, mantap. Oke. Iya. Mm. Oke, closing statement yang luar biasa sekali. Jadi semakin banyak ilmu, itu berarti semakin banyak kesempatan kita untuk mengkolaborasikan. Baik itu antara mengajar dengan public speaking atau mungkin mengajar dengan menulis atau mungkin mengajar dengan yang lainnya. Tapi ingatlah bahwa yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana cara kita meramunya agar bisa menjadi jamu yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Oke, terima kasih sekali Pak Felix sudah sharing, sudah ngobrol bareng dan ini aku dapat banyak sekali ilmu di sini. Sebenarnya pengen ngobrol langsung ya, tapi karena kita masih berjarak ya nggak apa-apa lah kita menggunakan fasilitas yang ada. Jangan tanya itu. Oke. Ya, buat teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Mungkin kita ketemu di minggu depan atau di minggu depannya lagi lah. Kalau ada kesempatan Instagram Live bisa dengan tema lain atau mungkin nanti bisa ketemu lagi dengan Pak Felix karena Pak Felix itu punya banyak sekali ilmu. Jangan sia-siakan teman yang punya banyak ilmu. Oke. Baik, terima kasih Pak Felix. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.